Sebenarnya, adik dulu pernah mendengar ayah mengucapkan sebuah mantra asing pada malam tertentu. Dan setiap selesai mengucap mantranya, ayah selalu mendapatkan uang yang banyak, ucap Ningsih lagi. Lalu apa adik pernah merasakan sesuatu saat adik membeli makanan dengan uang tersebut? Tanya Heru. Iya, Mas adik pernah makan bakso dengan uang itu dan setelah makan itu, badan adik terasa panas dan perut adik terasa mual. Jawab Ningsih. Mas hanya mau bilang kepadamu, tapi itu kamu mau percaya atau tidak terserah kamu. Ayah kamu yang punya perjanjian dengan sosok iblis. Dan saat ini ayah kamu sedang mencari penerusnya, ucap Heru. Kalau punya perjanjian itu bisa kaya ya Mas? Tanya Ningsih. Bisa. Bahkan secara instan akan tetapi NNTI kota tidak akan pernah mencium bau surga. Setiap manusia yang melakukan perjanjian dengan iblis hidupnya tidak akan tenang, jawab Heru. Tapi kan ayah mau Mas yang meneruskan, kalau Mas menolak maka ayah menyuruh kita bercerai, ucap Ningsih. Selama kamu masih setia sama Mas, maka Mas akan mempertahankan keluarga kecil kita walaupun taruhannya adalah nyawa Mas sendiri. Tak terasa waktu begitu cepat, kini usia Hanif yang sudah menginjak 3 tahun lebih. Hanif tumbuh menjadi bocah yang sangat aktif. Tingkah usil dan nakal, dia selalu mengganggu apa yang Ningsih kerjakan. Pure? Aduh, kenapa santan ibu malah dilempar abu? Ucap Ningsih, mau tidak mau bikin lagi santannya. Hanya suara tertawa saat Ningsih menegur Hanif. Tak berselang lama Heru yang memanggil Ningsih karena semua telurnya berpindah tempat. Dek, ini kenapa telurnya pindah tempat? Kau seperti ini mana mau induknya mengerami, ucap Heru. Gimana aku tahu Mas, kan aku dari tadi masak di dapur. Jawab Ningsih. Tunggu, ini kok ada jejak kaki anak kecil? Tidak salah lagi Mas, pasti ini jejak kaki Hanif, ucap Ningsih. Saat Ningsih menatap anaknya, muka polos dan lucunya Hanif mampu meluluhkan hati Ningsih. Sudah biarkan saja, lagian dia masih kecil. Masih aktif-aktifnya bermain, ucap Heru. Saat Heru berkata seperti itu, Hanif menghampiri Heru dan langsung memeluknya. Hanif, main yuk sama Bapak, ucap Heru yang hanya dibalas anggukan oleh Hanif. Kemudian Heru mengajak Hanif bermain di halaman rumahnya. Beruntung cuaca pada saat itu sedang tidak panas. Setiap kali Nam bermain dengan Heru, Hanif selalu melihat ke arah rumpun bambu yang berada di belakang rumah Heru. Rumpun bambu yang dikenal angker oleh warga sekitar. Hanif, kenapa lihat situ terus? Tanya Heru kepada anaknya. Ada nenek baik, Pak, jawab Hanif dengan nada cadel. Di sana tidak ada nenek baik sayang itu, hanya rumpun bambu yang kosong. Ucap Heru, nenek baiknya dikelilingi banyak harimau besar, Pak. Ucap Hanif. Hari semakin siang dan waktunya Hanif tidur siang. Saat Ningsih sedang melihat anaknya, dia terkejut karena anaknya yang tidak ada di tempat tidur. Dia bergegas menghampiri suaminya. Mas, lihat Hanif? Tanya Ningsih. Tidak, Dek. Loh, bukannya kamu yang menidurkannya tadi? Tanya balik Heru. Tadi sudah Adek tidurkan di kamar, tapi sekarang tidak ada Mas, jawab Ningsih. Mereka berdua mencari Hanif di setiap sudut rumah. Bahkan luar sekitar rumah tidak luput dari pencarian keduanya. Ningsih menemukan anaknya sedang tidur di belakang rumah di tanah dekat dengan rumpun bambu. Hanif, kenapa kamu tidur sini, nak nanti gatal digigit nyamuk? Ucap Ningsih. Hanif lagi sama nenek, baik ibu, jawab Hanif. Udah ayo masuk, jangan tidur sini, ucap Ningsih. Setelah Ningsih kembali menidurkan anaknya, Ningsih bercerita kepada suaminya tentang keanehan Hanif. Dia menceritakan seperti saat Hanif ditinggal di dalam kamar, dia selalu berbicara sendiri dan sering menyebut nenek. Heru pun setelah melihatnya sendiri begitu tercengang melihat tingkah aneh anaknya. Heru semakin yakin bahwa anaknya memiliki keistimewaan yang tidak dipunyai orang lain. Heru khawatir bila nanti pertumbuhan anaknya terganggu dengan kelebihannya itu. Saat malam tiba, tepat tengah malam, Heru pergi ke belakang rumahnya. Dia seolah berbicara sendiri di tengah gelapnya malam. Guys, mohon jangan ganggu kehidupan anakku karena saya sendiri tidak pernah mengganggu keberadaan kalian di sini, ucap Heru di kegelapan malam di belakang rumahnya, tepatnya rumpun bambu itu berada. Aku tidak mengganggu anakmu. Justru keistimewaan anakmu itu sudah ada sejak ia dilahirkan. Aku hanya ingin melindungi anakmu saja. Kelak akan banyak sekali bahaya yang mengancam anakmu. Karena sifatmu yang baik dan kamu tidak pernah mengusik kami itu, yang menyebabkan kami ingin melindungimu, melindungi keluargamu. Ucap sosok yang dilihat Heru, yaitu sosok wanita tua menggunakan tongkat.
Kemudian sosok itu berubah menjadi seekor harimau hewan jelmaan itu mengaum.